Tahun baru bang. Lu gak tambunan. Mantap nih. Enggak, si Edi Bade ini dulu dia punya gereja, punya jemaat, tidak bisa bayar gedung, akhirnya bubar, berhenti jadi pendeta, Kak. Nah, lu nggak nolongin dia, Kak? Ya silakan aja datang ke gua, nanti kita kasih pertolongan. Hendy, gini dulu keterangan gue jangan Edi Bade ini jago main gitar loh. Jago main gitar. Hendy, keterangan gue jangan dipelintir, berhenti di situ. Jadi gini, satu itu. Yang kedua, gue itu bakatnya banyak. Gue merasa bahwa panggilan gue itu masih kerja dulu deh gitu. Bukan, jangan dipelintir-pelintir ah. Oh Ya, iya. Kau sendirian ngomong. Andi. Ya. Kemarin kenapa lo nggak ikut waktu kopdar itu? Waktu di mana sama ini? Apa di mana? Enggak, kemarin gua sama si Mata Ali sama Koret. Oh, saya baru pulang saya dari Burundi. Oh, gini maksud gua sama perwakilan API deh, Kores deh. Kores. Maksud gua, mana sih si Kores? Putus-putus suara lu. Maksud gua gini, Kores. Dalam waktu dekat gimana kalau kita bikin dialog, kalian hadirkan pembicara muslim, nanti gua hadirkan pendeta-pendeta karismatik di gedung yang ini. Tapi yang bikin kita berdua lah. Jangan dari API sama King of King gitu loh. Join. Gue yang jualan kartis ya. Gue yang jualan kartisnya. Hah? Apa ya? Gue jualan kartisnya 50% gue. Maksudnya lo kasih tau lah ke petinggi-petinggi API. Gini bre, kalau misalnya lu sebagai talent vendor yang menyediakan talent pendetanya masih bisa lah. Tapi kalau misalnya mau disejajari nih kerjasama antara API dan King of Kings, itu berarti harus ada ininya sharing investasinya gitu loh. Misalnya Iya kan, biaya gua kan dialognya menyediakan ini tempat. Gua kan 130 juta, kita 6565, lu bisa ke sana. Gua kan menyediakan tempat aja bisa nampung 2.000 orang. Nah lo menyediakan apa? Lah kami Gitu loh. Ya paling lo menyediakan pembicara sama, ya artinya dari gua tempat dari gua. Nah baru nanti dari kalian apa gitu, nanti kita bicarakan gitu loh. Ya nanti sharing profit lah. Kita bikin tiket, pakai tiket lah. Kenapa sih dulu? boleh nih. Lu cek dulu YouTube API, terus lu lihat acaranya kayak gimana, baru lu kasih lihat venue-nya lu kayak gimana gitu. Ini Ya, standar ini enggak? Kan standar eventnya API enggak kayak gitu. Kalau enggak ya mendingan lu nanti siapin pendetanya, nanti akan ada komisi dari kami karena sudah menyediakan narasumber dari kekristenannya gitu. Enggak, maksud gua eventnya di sini, eventnya di tempat gua, gitu loh. Di tempat gua yang gua bilang itu, Dalian School itu, kan itu ada hallnya juga, kapasitas 200 orang bisa di situ. Hallnya ada. Loh, kami udah ditawarin Islamic Center. Ya kan? itu kan event lain lah. Ini kan kuotanya event 1.000. Ya di sini juga mau di GBK juga bisa, tapi artinya kan itu kan event lo sama Islamik, misalnya pengajian bersama dengan Habib Bahar, itu kan urusan lo. Ini kan dialog agama. Ini dulu apa namanya? Ini ada Edi Bada yang harus diluruskan nih lu gak? Nanti kita ngobrolin itu di belakang. Iya. Enggak, menurut Edi Badai, Kristen itu bukan agama. Menurut lu kayak gimana? Bisa aja, nggak masalah. Oh, nggak ada masalah. Berarti lu didukung lu gak, Edi? Lu didukung lu gak? Nggak ada masalah katanya.
Lu ini anak buah saya. Edi juga Lu ini jauh di bawah saya ilmunya, tanya aja. Jauh di bawah saya. enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Jangan ngomong asal-asal. Orang ini beda aliran Shalom, shalom. Enggak, ini lu guys sekarang berani bilang gitu loh. Dulu kalau dulu dia iya, aku memang jauh di bawah Edi. Aku tuh sebenarnya nggak ngerti apa-apa gitu. Sekarang nggak berani ngomong gitu nih. Menurut Edi, ini nih ada topik tadi ini. Ya Menurut kita kan Edi, ngomong konteks beragama, Bang Edi. Artinya kita kan kita ngomong nih konteks debat, bukan konteks ngobrol kerja. Kalau Iya, di udah. dalam dialog Islam Kristen, ya gua kan punya pengalaman lah. Ntar dulu. Menurut Edi, nih dengerin. Menurut Edi, itu tadi Kristen itu bukan agama. Kedua, orang yang anti Kristus itu adalah orang yang mengatakan Yesus itu bukan manusia, Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan itu namanya anti Kristus. Menurut Edi, bagaimana pendapat Anda ini berdua? Iya, itu gua. Kenapa? Dibantah aja. Yesus itu Tuhan. Terus Dibantah aja. Yesus itu gini loh. Yesus itu penggandaan Allah yang jadi manusia. Dia tetap manusia, nggak ada 100% Allah. Manusia ya manusia sampai dalam tubuh kemuliaan sekarang dia manusia. Bapak ada sendiri. bisa Udah gitu. halunya yang didorong. ya betul. Benar. Jangan lo bilang halu, karena pemegang kekayaan di Indonesia itu orang Kristen. Sekarang orang terkaya nomor 1 di Indonesia, Prayogo Pangestu itu 800 triliun duitnya. Jadi jangan ngomong, Enggak, lu gak. jangan ngomong halu. Terus kalau lu, terus apa ngaruhnya sama lu gak? Apa ngaruhnya sama lu? Apa? Apa ngaruhnya sama lu? Jangan bicara Pengaruh dong. Hah? Enggak, jangan bicara Ketika itu. gua, siapa bilang? Itu para pendana-pendana, para penginjil itu yang mereka. Iya. Siapa bilang nggak ada pengaruhnya? Apa ngaruhnya? Lukisan Tuhanmu dibeli orang satu-satu, pangeran Sangat Saudi. berpengaruh. Burama. Orang gua aja, Bunda, diam dulu Bunda. Salah. Laki-laki dulu Bunda. Burama. salah satu orang terkaya aja sudah ngomong sama gua, wah gua suka lu YouTube-nya Luga luar biasa, dan bentar lagi gua mau ketemu sama dia, mau ngobrol. Cuman ngomong Aduh, doang, aduh. cuma ngomong doang, belum masuk duitnya. Ya, kok cuma ngobrol, dia aja udah mendukung pelayanan gua, dan sebentar lagi tinggal kerja sama, habis dah, selesai dah. Kapan kerjasamanya? Ya ini lagi diatur bro, tenang aja, santai. Kebanyakan ngatur lu. Lu inget nggak bahasa lu 3 bulan yang lalu 1 koma lama gua? Sama aja begini-begini mulu, nggak ada yang jadi. Lu bangga Ya lo bangga baru kekayaan nanya kemarin, nanya sekarang. Ya tunggu dong, kan itu kan pencairan rumah gua 4 miliar. Tunggu dong, bentar lagi, sabar. Bentar bener-bener nggak gua bagi lo. nggak bisa. Bener nggak gua kasih lo ya? Enggak, udah lama gua nunggu. Baru Biasa juga 2 minggu 3 minggu yang lalu. Iya. Ntar cair nggak gua kasih lo. Jangan lawan gua. Nah, itu Ntar yang gua suruh ngepel pula kau. gini Banyak banyak omong utang lu gak banyak utang lu. Pertama, tes DNA, apakah sebenarnya lu itu anak kandung bapak lu, itu belum lu lunasin. Terus kedua, pendanaan dari Vatikan untuk lu itu membangun gereja yang gua tawarin tanah membuat gereja lebih gede 2 kali lipat dari katedral, itu belum. Nah, sekarang tiba-tiba orang terkaya di Indonesia lu bilang, astaga, kayak mana lu gak? Mana lu? Mana sekarang? Biarkan Edi Badai yang meluruskan Luga lah. Gini loh, kita Ya. di dalam Tuhan itu nggak ada urusannya dengan duit. Duit Nah, itu orang kalau kerja ya dapat duit. Jadi jangan dipakai hal agama buat gitu, walaupun dalam agama itu ada biayanya gitu loh. Maksudnya Emang Yesus jangan juga nih. semata-mata pikirannya ke situ. Iya, Aku tuh udahlah udah halu, gitu nggak loh. ada lagi. Dia mah halu doang, si Luga. Maksudnya tuh aduh, kalau orang mau duit ya kerja dah. Ya maksudnya Iya. kalau kerja di bidang agama nggak apa-apa. Cuma maksudnya gimana ya? Bagaimana kata-kata saya ya? Coba dirangkai dulu kata-katanya. Gini Terus loh. lo menginjili supaya dapat perpuluhan gitu ya? Aduh. Gimana? Jadi janganlah pakai hal tentang istilahnya jangan jual Tuhan untuk lu dapat duit gitu loh. Kalau Duit. lu ngomong tentang Sorry. itu lain, itu hal lain.
Kalau lu ngomong tentang Tuhan, orang simpati dengan kamu, bahkan kamu menolak, kamu dipaksa dikasih, itu lain, itu terhormat. Tapi kalau Tuhan dipakai untuk cari duit, itu hina menurut saya. Iya sih, sama nih yang dikatakan lu gak tambunan nih, parah lu gak lu. Itu yang saya keluar dari pelayanan begitu. Saya nggak mau, aku nggak mau. Dengerin tuh lu gak. Tapi bukan berarti saya benar, bukan salah ya. Saya cuma ngomong. Nggak nyampe, enggak. Lu cara sebentar. Sebentar ya. Lu jangan salah menilai gua Edi Badai. Jangan ketika gua ngomong duit, gua nggak ngomong dulu. Gua cuma ngomong gua nggak ngomong dulu dia. Lu dulu di grup gua minta sumbangan, itu nggak apa-apa kalau orangnya rela gitu. Ya kan? Nggak apa-apa. Aku ngomong tentang gua kok. Aku nggak ngomong orang lain. Udah nggak apa-apa. Aku nggak nyalain lu. Ya kan? Oke, lanjut. Nggak, aku nggak nyalain lu. Itu gua. Tapi bau-baunya dan ini mau dikasih, mang dikasih. Kalau sudah dikasih kan jangan kita tolak. Agak keduga. Gini loh, kalau ada orang ngasih kita duit, jangan kita tolak. Namanya juga dia ngasih, ya kan? Nah terus kalau misalnya warisan gue, ya jujur, udah tinggal selang lagi gue dapat duit lah, ya sabar gitu. Kalau nggak percaya, ya nggak akan gue kasih. Gue udah ngomong sama Andi, ntar lo gue. Tapi bagi orangnya percaya aja. Kalau nggak percaya nggak akan gue. Itu aja. Ya gue percaya, cairnya ya itu urusan gue. Gimana sih? Gue percaya, tapi nggak cari cair. Ya terserah lu nggak percaya juga mulai hari ini nggak masalah. Biar Edi Badai yang lurusin. Gua ini kan sedang menceritakan bahwa ini sudah dananya udah 98%. Jadi artinya kalau udah 98 tentu gue semangat dong menceritakannya, dan memang kebetulan ada beberapa yang nonton YouTube gua dan kasih komentar luar biasa ini benar-benar luar biasa. Ya udah cukup gak? Rencana gua udah cukup gak? Edi, tanggapan dulu di sama dia. Edi, ditanggapin Pak Edi. Oke. Edi gimana? Itu menurut saya itu memang cara Luga begitu. Dia panggilannya berbisnis di dalam hal Alkitab, hal Tuhan. Nggak apa-apa, itu memang panggilan dia. Parah lu Luga. Kalau saya malah menghindari begitu. Bukan bisnis, artinya gini loh. Tuhan itu, sebentar ya, Tuhan itu menyatakan mujizatnya bukan cuma mujizat doang yang dinyatain Tuhan. Kenapa? Bukan cuma mujizat, karena dia juga Tuhan yang kaya raya. Dia menyatakan kekayaannya, karena gue lihat banyakan orang berdialog berdebat semua kekurangan beras. Nggak Kristen, Muslim juga gue lihat pakai mata gue loh. Ini Tuhanmu itu beli pedang, jual jubah. Kaya raya Tuhanmu beli pedang, dia jual jubah. Mana kaya rayanya? Sebentar dulu, gua kan cuma mengatakan bahwa 5 besar orang terkaya di Indonesia itu orang Kristen. Contoh, Prayogo Pangestu peringkat pertama. Gini ya, ini gua bela Luga ya. Orang terkaya nomor 2. Tunggu, Lai. Ini gua mau belain lu dulu dikit. Jadi gini, bener kawan-kawan, untuk orang-orang apologet Kristen, mereka itu kesusahan dalam cari makan, tapi mereka berapologet. Itu intinya Luga tuh di situ. Lanjut. Itu intinya. Lukisan Tuhanmu itu Pangeran Arab Saudi yang beli lukisan Tuhan. Menurut Edi Badai, ini formatnya Edi Badai sama Luga. Sebentar ya, ini formatnya Luga sama Edi Badai gitu loh. Ini formatnya Luga sama Edi Badai gitu ya. Makanya tadi saya telepon Luga karena ada Edi. Gitu ya. Saya ulang lagi nih. Ini formatnya Edi Badai sama Luga. Oke. Edi. Tadi gue bilang Edi, kalau mau dapat duit kerja dong, jangan suka minta-minta. Kenapa itu? Ya, gini bro, urusan Tuhan. Gini. Kita ngomong dulu ya. Ngomong Jadi gini, Tuhan itu tidak memaksa orang untuk dia mau ngadain apa, memaksa diri gitu loh. Karena lu hidup aja, lu bekerja itu lu sudah menggambarkan dia kok. Lu mesti begini-begini. Kalau memang ada panggilan orang di situ, saya nggak ngerti deh. Tapi saya nggak begitu. Karena
konsen di pikiran saya adalah cinta pada sesama. Bagaimana kebenaran disampaikan, bagaimana merangkul sesama, jangan sampai jadi batu sandungan. Mungkin bagi kita ini hebat, tapi ketika kita jadi batu sandungan buat orang lain, kita bilang jangan kamu hidup jadi batu sandungan sekalipun menurutmu kamu benar. Jangan, itu sih saya begitu. Batu sandungan sekalipun menurutmu kamu. Edi bicara lu mute. Kalau lu gak bicara Edi mute. Ya sekarang sih lu di mute. Edi mute. Oke. Nah, makanya kan gua sebenarnya mau bahas tentang Edi, cuma ada nenek-nenek di atas nyeletuk, ya gua batalkan. Oke bang, tolong lanjutkan, nanti bisa meninggal. Udah, gua lanjutin ke Edi. Ya Edi nggak masalah, bang Edi juga nggak salah. Tapi kalau misalnya kan Tuhan itu kan yang dinyatakan pertama mukjizatnya. Tapi kan setelah mukjizat ada season terakhir. Apa tuh season terakhir? Adalah salah satu bahwa setelah Tuhan menyatakan di akhir zaman, maka pukulan terakhir adalah Tuhan akan melepaskan wealth anointing. Apa tuh wealth anointing? Urapan kekayaan besar. Disinilah akan terjadi ketika satu debater 50 triliun, sementara musuh mau beli beras pun nggak ada. Disitulah nanti mau dinaikkan ke panggung. Seorang yang punya duit 150 triliun melawan orang yang buat beli beras aja nggak ada, yang langsung suruh nyapu apa ngepel. Udahlah ngepel aja kau bajigur, makanya kau susah. Jadi jangan remehkan ketika Tuhan menyatakan kekayaannya di bumi, karena itu sudah akan terjadi. Gantian gak? Lu mute gak? Oke. Jadi gini. Sejak semula Tuhan itu tidak pernah menggantikan habit manusia yang hidup harus bekerja dengan mujizat. Mujizat itu sesuatu yang tidak alamiah. Artinya bukan yang berjalan setiap hari. Setiap hari lo harus kerja. Kalau mujizat itu mengikuti, no problem. Nah, jadi jangan dibalik. Yang pokok menjadi tidak pokok, yang tidak pokok menjadi pokok. Orang berpikir, coba orang beragama nih, mau Islam ini live di YouTube, kalau berpikir mujizat semua, nggak kerja. Tuhan malah sedih. Konsep-konsep mujizat itu keliru menurut saya loh. Tapi silakan Anda berargumen. Jadi mari berubah. Orang itu ya harus bertekun. Kalau engkau memang bekerja di bidang agama, yang wajar-wajar saja. Jangan sepertinya mempengaruhi orang bahwa Tuhan ini ada kita ini sama-sama pengamen loh. Lu nggak usah ngomong kerja. Lu ngamen di Yogyakarta, gue juga ngamen. Jadi lu nggak usah ngajarin gue kerja. Sama pengamen aja lu kerja. Lu aja ke pengamen. Ngomongin kerja lagi lo. Gue nggak ngomong tentang lu. Gue ngomong tentang Tuhan tuh. Nggak ngomong tentang lu. Jadi Tuhan itu kepada manusia itu menanamkan ketekunan bekerja, bukan melihat sesuatu yang mujizat. Mujizat itu berkat, bukan setiap hari ada. Nah, jadi beda kita. Kalau saya itu ketekunan yang menghasilkan buah yang alamiah, yang alami, yang Tuhan tanamkan di hukum alam. Kalau Anda menekankan mujizat, kita beda, nggak apa-apa. Oke, itu dulu. Lu pernah mengharap nggak uang gereja lu pakai donasi? Saya nggak pernah, bro. Bahkan saya memberi. Saya banyak memberi. Kalau sama gini loh, oke ya. Begini ya. Ya, mute Edi, silakan Kak. Begini ya, kalau masalah kerja, semua itu pekerjaan. Jangan lo menganggap karena lo mengangkut batu bata 20 sak, semen 20 sak baru kerja. Semua itu pekerjaan. Ngomong begini, ngoceh-ngoceh begini juga pekerjaan. Satu, ngabisin tenaga, ngabisin suara jadi serak, ngabisin kuota. Ini juga kerjaan. Kita sempit bahwa yang namanya kerja itu satu. Mengusir setan juga pekerjaan. Ngegetok pala Lucifer, getok pala Beelzebul, itu juga kerjaan. Ya. Memaki-maki anak setan itu juga kerjaan. Jadi yang namanya pekerjaan itu nggak kudu ngangkut truk, ngangkut batu bata, tapi harus kudu berkeringat. Dengerin
penginjil, tidak, berdebat juga dengerin dulu gak, dengerin pekerjaan. dulu gak. Edi tidak pernah mengharapkan donasi, tidak pernah mengharap perpuluhan. Dia kerja mandiri, gitu loh gak. Kita ini tidak mengharapkan donasi, tetapi memang ada konglomerat yang ngomong kami sudah menyiapkan 100 miliar US dollar untuk para penginjil. 100 miliar dolar itu adalah 1000 triliun. Nah, pertanyaannya lu sanggup nggak ngimbangin? Ya udah Kalau cukup. sanggup, Ya di mute silakan. dulu gak, di mute dulu, gantian di mute dulu lu gak, bantuin host. Ya silakan Edi Bade lagi. Jadi gini, Yang dukung Nabi Edi ketik 1, yang dukung Udah Nabi dulu Edi. diam dulu gak. gini saudara Islam semua. Jadi pelajaran Kristen yang benar itu bukan menekankan mujizat, Tuhan membukakan hati donatur triliunan, itu enggak. Kalau tuh ada, no problem. Tetapi manusia, otak manusia beragama ini harus tetap tekun, bekerja, mencintai sesama, bekerja keras, begitu. Saya tidak mengatakan orang yang model Luga ini salah, enggak. Biarkan dia berjalan menurut dia, yang menilai orang kok. Saya bukan hakim, tapi saya tidak begitu. Saya ngajar ke murid-murid saya bahwa lo harus bekerja. Kalau toh mujizat itu ada, lo tetap wajar hidup sebagai orang yang bekerja, bertekun, kasih sesama, gitu. Edi lu percaya nggak kalau ada duit 1000 triliun kayak gitu? Itu nggak penting saya percaya atau tidak. Jadi gini ya, gini ya. Itu Nabi Luga, Iya. tunggu Nabi Luga. Si Edi lagi ngomong, tunggu. Ah. Udah, yang dukung Nabi Edi ketik 1, yang dukung Nabi Luga ketik 2. Lanjut Nabi Luga. Oke, kan begini nih ya. Kan ada teman gua, inisialnya T, duitnya 1,3 triliun ngomong ke gua. Bang, ada 4 konglomerat sudah menyiapkan 100 miliar dolar untuk para penginjil. Tapi keempat konglomerat ini lagi menunggu kira yang layak. Nilainya sebesar 100 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 1000 triliun. Pertanyaannya, kalau 1000 triliun kami lu nggak ngimbangin, jangan-jangan ntar buat beli beras aja lu kagak. Gini, kalau ada konglomerat begitu, itu Jadi kita ngomong ke Indonesia dulu. Itu kalau ada konglomerat begitu, itu orang nggak beriman, dia nggak mendidik orang. Lu jangan nasihatin konglomerat. Lu jangan nasihatin konglomerat nggak suka dinasihatin. Itu duit dia, bukan duit keluarga lo. Orang kafir, bro. Iya, Kamu jangan takut iya. dengan orang kaya. Lu Orang jangan, kaya itu kafir. iya, udah. Lu jangan takut dengan duit. Nggak Lu takut dengan duit lu, bro. Nggak. Iman nggak boleh takut dengan duit. Lu takut banget dengan sama orang kaya sih. Aduh, malu-maluin lu. Oke, sebentar ya. Gua bukan takut sama duit, tapi karena Tuhan Yesus juga sudah berkali-kali ngomong ke gua, anakku, kamu akan masuk di daftar salah satu. Di otaknya nggak ada materi kayak lu nggak usah bawa Yesus. Aduh, malu-maluin lu. Sebentar dulu. Oh nih lama-lama masuk neraka nih kayaknya si Edi. Jadi gini ya, Tuhan Yesus kan ngomong ke gua, ya memang gua akan dimasukin di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Lalu ada lagi beberapa konglomerat mengatakan sudah menyiapkan 1000 triliun untuk penginjil. Masalahnya akankah duit itu Gua nggak percaya, bro. sumbangan ke Itu yang gua dipilih atau orang yang enggak? ganteng. Ya, Kalau yang udah, dipilih lu juga nggak percaya juga nggak apa-apa. Masalah bukan duit lo. Bukan Yesus. Lu nggak percaya juga nggak apa-apa. Masalahnya itu bukan duit lo. Iya, terserah. Yang penting bukan duit lo. Udah titik. Penginjil itu ganteng, nggak jelek kayak lo. Jadi Iya. Kok jadi nyerang fisik sih? Ya, jadi intinya gitu. Jadi penginjilan akhir zaman tidak cukup hanya dengan mengusir setan, tapi Tuhan bilang, aku akan mencurahkan urapan terakhir, yaitu well anointing. Jadi ketika gue lagi berdoa di dalam satu gereja kebaktian, tiba-tiba serbuk-serbuk emas berjatuhan belah gua. Itu serbuk emas itu nyata, dan seorang nabi mengatakan bahwa emas itu adalah urapan kekayaan besar itu disaksikan oleh 400 orang, dan gue disuruh maju ke depan. Lalu Pak Pendetanya dari Rusia mengatakan bahwa anak muda ini dipakai Tuhan dengan emas, dan kan bahwa urapan serbuk emas itu adalah memang
Tuhan itu lagi ingin menghambur-hamburkan duitnya untuk para penginjil, untuk membaptis seluruh Handi Klebes dan kawan-kawan di Danau Toba dan di lautan Pasifik. Itu rencananya. Banyak kali cerita kau Luga. Silakan Bang Edi ditanggapi. Oke, jadi yang jelas, yang begini ini bukan kekristenan, Bang. Ya, saya sebagai orang, ya. Jadi kalau toh kekristenan Si Edi ini udah 2 kali kawin. Si Edi ini. Jadi kalau model kekristenan ini namanya karismatik. Ya, jadi teologi kemakmuran tuh gini. Jadi apa-apa Tuhan tuh duit, apa-apa Tuhan duit, sampai cinta kasih, terus ketekunan itu dihilangkan. Ini bahaya. Oke, saya gitu aja sih. Tapi saya tetap mengasihi Bang Luga. Kalau dia masih di jalan itu monggo. Saya tidak membenci, saya tetap mengasihi. Begini loh Edi, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang. Lanjutin Bang Edi dulu, Bang Luga satu-satu. Sama gua, udah dikasih ke gua. Sekarang gua yang ngomong ya. Jadi gini, tadi lu udah ngomong, udah kasih ke gua, sekarang lu ambil lagi. Lu gimana sih? Gantian dong ya. Sebentar, sabar. Tuhan Yesus. Sekali-kali jangan selalu jadi begini, sekali-kali jadi begitu. Coba lanjut. Nggak masalah itu, kalau itu nggak masalah, jangan lu permasalahkan kan. Jadi Tuhan itu memanifestasikan kekayaannya. Tuhan menjadikan 90%, bahkan 95% itu 100 orang terkaya di Indonesia orang Kristen. Itu siapa yang bikin? Kalau Kristus Tuhan kami. Nah makanya kekayaannya itu nanti mau para penginjil untuk membantu membenamkan kerajaan lontong sayur. Itu rencananya. Karena membenamkan kerajaan lontong sayur itu butuh dana raksasa. Jadi waktu itu kan pernah seorang mengatakan, Luga, gue kasih tahu lo triknya. Lu kenapa kok Ustadz ngasih trik apa Pak Ustadz? Gue bilang itu. Sebenarnya gini, gue mau jujur. Kami mau mengkristenkan kalian itu sulit Bang Luga. Mustahil kami mengkristenkan kalian. Kenapa? Kami itu dananya sedikit. Kalau kalian tuh dananya raksasa, kapanpun kalian mau itu bisa mengkristenkan Indonesia ini. Interupsi. Seorang pendeta mau mengkristenkan orang Kristen, gimana? Coba. Yang benar kau ngomong. Cubit bibir kau. Ustadz yang ngomong. Ustadz yang ngomong, makanya dari tadi Ustadz ngomong ke saya, Bang Luga, saya mau tahu sesuatu hal apa. Kami ingin mengkristenkan kalian itu sulit. Kenapa? Saya bilang kami Gimana modelnya kami Ustadz mengkristenkan orang? Saya ini Gimana modelnya? mengislamkan, maksudnya mengislamkan. Mengislamkan, sorry. Mengislamkan. Itu pala otak kau yang betul dikit lah. Lanjut. Oke, salah. Sebentar. Nah, kami kalau ingin mengislamkan Indonesia itu berat. Karena kenapa? Karena dana kami sedikit. Nah, terus kenapa? Kalau kalian itu dananya raksasa. Nah, jadi kan gue penasaran, gue kok dibilang dana raksasa. Nah, lalu gue mulai dari sekitar 5 tahun yang lalu gue sering search. Cukup, jangan beralih topik. Sebentar dulu, diam dulu. Iya, lu tenang dulu Andi, lu jangan ketakutan aja, santai aja, orang berdialog kok. Nah, setelah gue ternyata 90% orang terkaya di Indonesia itu orang Kristen semua yang megang ratusan triliun, 20 triliun. Tapi gini gak? Tapi kenapa Kristen semakin berkurang di Indonesia? Kesalahannya apa? Data dari Ustadz Moko Ginta terbalik. Jadi Islam yang semakin habis. Lu jangan ngebalikin data. Ini yang ngomong fakta. Forum Komunikasi Kegiatan Anti Pemurtadan. Berapa persen sekarang? MUI. Berapa persen Kristen di Indonesia? Menurut Forum Kegiatan Anti Pemurtadan atau AGAP, Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan, mereka punya data dari Majelis Ulama Indonesia dan mereka bilang Islam kalah telak sama Kristen. Berapa persen Kristen di Indonesia? Berapa persen Muslim? Ya lu tonton aja, YouTube-nya tuh ada. Mungkin sudah 70% sekarang. Udah makin naik terus. Dari mana? Lu mimpi aja lu gak? Loh, lu itu yang ngomong Majelis Ulama Indonesia. Lu tahu kenal Ustadz Abu Didat gak? Ustadz Abu Didat itu pendiri tim fakta. Itu gua kenal sama dia. Lu gak? Gantian. Oke.
Gua ngomong terakhir nih ya. Jadi gini, Ya, saya tidak nyindir Luga, saya hanya ngomong lurus saja. Kekristenan itu tidak pernah ada banding-bandingan terhadap agama lain. Itu satu, karena Yesus nggak ngajari itu. Dua, kekristenan Alkitab ngomong yang namanya materi itu bukan duit. Duit itu hanya sarana. Jadi tujuannya bukan materi. Kalau materi itu harus dipandang sebagai sarana. Ini firman yang benar. Jadi kalau orang memandang materi sebagai tujuan sudah keliru. Walaupun Tuhan dipakai sebagai alat, itu nggak boleh. Itu hina. Oke? Tapi saya tetap mencintai Bang Luga. Silakan lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Saya tetap mencintai. Saya mencintai semua yang di sini. Agama Islam, agama Kristen, apologet semua aku cinta. Lanjut. Pamit ya, aku mau kerja. Lanjut. Bye ya. Ya, giliran orang ngomongin duit, bilangnya gua cinta duit. Lu selalu salah menilai omongan orang. Gua kan cuma menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan. Tuhan mengatakan akan Hagai 2 ayat 28. Tuhan mengatakan begini, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa supaya barang yang indah-indah milik kekayaan segala bangsa itu akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Itu yang ngomong Tuhan loh, bukan gue yang ngomong. Ya, cukup. Hagai 2 ayat 8. Hagai 2 ayat 8. Itu bagus Artinya kekayaan bagus gak barangnya? Sebentar dulu, diam dulu kau. Aduh, si muncul satu ini bandel banget sih. Nah, itu ngomong kekayaan. Jadi bukan berarti karena gua ngomong kekayaan gua jadi cinta duit. Tujuannya duit, bukan begitu. Bodoh, goblok. Tuhan yang ngomong kalau dia ingin memberikan kekayaan kepada umat, dan terbukti 100 orang terkaya di dunia, di Indonesia, dan Ya udah, maupun dengerin dulu nggak? Kristen. Dengerin nggak ya? Saya luruskan Gembel, datanya ya. susah banget lu diajarin. Saya luruskan datanya. 87 data statistik itu yang paling mutakhir, 87% itu agama Islam di Indonesia. Di mute dulu sih Luga, tolong dong. 87%, 23 sisanya itu dibagi-bagi. Di sana juga Kristen terbagi dua, ada Katolik yang lu anggap kurang baik, dan ada Protestan, gitu ya. Itu data mutakhir. Jadi kalau Anda berbicara masalah duit itu nggak laku. Duit tidak bisa membeli akidah orang. Ya, duit tidak bisa apa-apa. Buktinya, kalau menurut Anda pemegang duit itu orang Kristen, buktinya tiap malam kok banyak yang bersyahadat. Saya belum pernah mendengarkan orang terus terang dia murtad, kecuali dia sembunyi-sembunyikan gitu. Itu intinya ya, ini data ya, data. Kira-kira begitu Luga, jadi lu jangan halu lagi, harus berdasarkan data. Oke, bentar dulu. Kalau kita dengar ada seorang muslim namanya Paman Gembul, itu ngomongnya berbanding terbalik sama lo. Kita ini selama ini dibohongin. Kita ini selama dibohongin oleh para ustadz muslim. Katanya banyak yang murtad, itu cuma membuat kita supaya tenang, kata Ustadz Gembul. Nah, itu berarti itu udah benar. Ustadz Moko Ginta yang ibarat kata sesepunya lo itu pun ngomong, Ustadz Nababan juga ngomong, mereka itu benarnya. Ustadz Nababan, fakta. Jadi gue lebih percaya senior lu daripada lu, gitu loh. Nah, kalau ngomong masalah duit, apakah sebentar? Nah, ini BPS. Sebentar dulu. Data statistik, masa lu nggak percaya data statistik paling mutakhir? Gimana sih lu? Nggak ada itu. Gue lebih percaya Majelis Ulama dulu. Gue lebih percaya Majelis Ulama yang ngeluarin data statistik melalui tim fakta forum kegiatan anti pemurtadan, gitu ngomongnya. Nah, sekarang yang kedua, lu bilang begini. Duit tidak bisa merubah iman. Betul, duit tidak bisa merubah iman kalau iman lo benar, iya kan? Tapi kalau iman lo benar, iman lo tidak benar, ketika badai datang lo akan rapuh-rapuhnya ketika badai itu datang. Ya, makanya banyak orang murtad ketika dilihatnya, gua ini berapa menurut kamu berapa orang yang murtad, berapa orang yang mualaf, Kak? Lebih banyak orang yang murtad dong. Mana datamu? Lo lihat di Iran aja, lo lihat itu di Indonesia, gue bilang di Indonesia. Di Indonesia, Kak. Di Indonesia itu kan channelnya Yusuf Manubulu udah ditangkap tuh. Biasanya tiap malam ada tuh yang didatangin Yesus murtad. Itu mah blow-on semua, itu bohong. Kalau channelnya Manubulu benar adanya tidak ditangkap polisi dia. Itu mah premium bohong. Nanti semua yang murtad saya Manubulu gue masukin nanti ke podcast gua.
Gue yang wawancarain. Nah itu mah bohong Nggak semua. perlu Gak, harus melibatkan Manu lu mau Bulu. ditangkap juga kayak Manu Bulu. Loh, sekarang kalau dia benar, lo mau ditangkap. Nah itu Kalau dia bohong benar, lo mau semua. ditangkap. Kalau Manu Bulu nggak bohong, nggak Loh, ditangkap dia. Gimana sih lo? Manu itu ditangkap bukan karena Manu Bulu itu ditangkap karena kesaksiannya bohong semua, tapi karena dia mungkin ada penistaan yang lain, bukan karena bohong Gua nggak ngerti. semuanya. Ada Saiful Ibrahim. narasumber, dengerin Buktinya Saiful diam. Ibrahim. Narasumbernya itu ada yang dari Jawa Barat, mengaku dia murtadin, juara MTQ di daerahnya. Setelah dicek oleh warga, ternyata dia berbohong. Akhirnya apa? Orang ini dibawa ke kantor Kalau yang polisi. bohong, Dibukalah di kantor polisi, ternyata kalau yang bosnya bohong Manu Bulu. Manu Bulu lah yang dibawa ke Polda Jabar gitu, Kak. Oke. Gimana? Ada 5 teman gua masuk Kristen, ya. Ada 5 teman gua masuk Kristen. Kalau ternyata bohong, kalau ternyata benar gimana? Ya boleh lah diadu sama kita di Kalau sini. benar gimana? Boleh diadu, lo. boleh diadu Benar. sama gua. Boleh diadu. Enggak, gua ngomong sekarang nih, 5 teman gua murtad. Kalau bohong gua tamparin muncung lo, berani lo. Ya, siapa namanya? Alamatnya di mana? Ini gua akan bawa 5 orang murtad. Iya, kalau benar gimana? Iya, namanya Kalau benar siapa? gimana? Namanya siapa? Nggak usah lo nanya nama. Besok kita ke rumahnya. Kalau benar, gua tamparin muncung lo di jalan. Mau? Berarti lu bohong nggak? Lu nggak Makanya tahu lu jangan nama- sembarang ngomong. Masa lu punya teman nggak tahu namanya, Kak? Nggak tahu namanya, Kak? Gimana sih lu? Iya, namanya Roy. Roy benar dari Muslim gimana? Makanya lu jangan bilang orang pembohong, nggak 5 orang boleh. itu siapa namanya? 5 orang itu siapa namanya? Besok kita ketemu. Besok gua udah di Jakarta sore. Ayo. Kalau lima-limanya benar, kalau lima-limanya gimana? Kalau lima-limanya benar gimana? Gua gaplok moncongmu. Ayo, gimana? Kalau lima-limanya benar, Gua gaplok moncongmu. gua gaplok nggak muncung lo. Ya udah, saling gaplok lah kita. Gimana? Cobalah. Makanya gaplok lah kita. Makanya Gimana lu jangan, cobalah. jangan lu bilang yang murtad itu bohong. Ya enggak, Kan mana ada temen lu yang 5 bohong, itu, ya yang udah 5 silakan. itu. Ada. Siapa namanya? Namanya Roy Ya, Stephen. dulu. Namanya Roy. Banyak kali cerita kau di situ. Berani nggak? Berani. Bajigur. Bajigur, Lucifer lu. Bajigur. Jadi lu yakin nggak? Berarti ada juga yang Lu bilang punya Manu Bulu ya? Ada ya? nanti semua manusia Ada ya? manusia di Yusuf Manu Bulu nanti gua akan ajak ke podcast gua di Pamulang. Nggak, bukan itu yang gua Supaya nanya gua lu. wawancarain semuanya. Gua nanya lu, Ya, kamu yakin nggak bahwa Benar lah. semua anak Benar buah lah. Manu Bulu itu benar adanya, nggak ada yang bohong? gua nggak bilang semuanya. Kalaupun ada yang bohong, ya itu deritanya dah. Oh ya, Kalau- berarti ada yang kalau bohong. Berarti Ya, ada yang itu urusan bohong. lu sama Manu Bulu. Kan gua udah bilang tidak semua. Jangan lu semua ratain. Kemarin lu lawan Manu Bulu, kemarin lu lawan Manu Bulu, sekarang lu jadi membela dia, kenapa? Ada apa sih? Lu dikasih duit? Bukannya gua membela Manu Bulu, artinya gua ini ngomongin masalah murtad. Lu bilang nggak ada yang murtad. Ada yang murtad. Ada yang murtad. Nah, nanti yang murtad-murtad itu kalau sudah berurusan sama gua, pasti gua pastikan benar nggak lo murtad, mana keluarga lo, ada nggak pengakuan dari keluarga lo, mana data-datanya. Jadi nggak ngasal-ngasal sama gua. Tapi kalau ada yang misalnya ngebohongin lo, ya itu deritanya dia. Jangan lo libatin gua. Orang dia yang bohong, kenapa jadi gua yang kena? Tapi lu yang bela Manu Bulunya, Kak. Bukan Manu Bulu yang gue bela, gue membela kalau ada orang murtad, jangan lu ratain semua. Oh itu bohong, nggak bisa begitu. Kalau memang murtad aja, jangan dibela-bela. Gitu loh. Ya udah kalau gitu kita adu aja yuk, kualitas murtadin ada nggak yang berani debat ya? Ya masalah orang murtadit kan nggak semua bisa debat. Kalau yang ada bisa debat, ya lu ajak debat. Kalau ada yang nggak bisa debat, silakan. Kan intinya kan kita aja yang debat. Ngapain kita harus ngajak anak-anak kecil yang nggak bisa? Enggak, gue kasih mualaf satu. Lu cari gini aja nggak? Lu cari murtadin. Gue kasih lu mualaf. Gimana? Kita suruh debat dia berdua. Mau? Kita suruh debat.
Dua. Ya itu kan bisa, nanti gue cari dulu mana orang yang tepat. Pokoknya yang di bawah. Saya yakin kalau Murtadin lawan mualaf, moncong Murtadin itu langsung ke pampet. Enggak, moncongnya langsung ke pampet. Karena rata-rata yang murtad itu blow on, enggak serius. Blow on itu orang murtad. Kalau memang yang murtad blow on, lawan gua aja debat, suruh lawan gua Dekat debat. tempat Paling aja lu, Ga. ujung-ujungnya yang bangkitin Yesus. Ini ada ini sebentar gak? Ini ada mualaf di sini. Yesus Lu diam dulu gak? Mas Christian, berani nggak nantangin kalau ada murtadin? Udah Berani aja. minimal 3. Aku mau minimal 3, aku 1. Tuh, Ya, 3 lawan 1 lagi. 3 lawan 1 lagi. Minimal ya. Mau lebih nggak apa-apa. Tapi data sediakan tempat dapat offline. Gimana? Tapi pertanyaannya masih, yang bangkitin Yesus siapa? Tidak. Dibangkit masih gitu-gitu, jangan debat lah, itu masih kelas sayur berarti. Debat offline mana bisa ngeyel debat offline. Oke. Tentukan tempat di mana? Minimal. Loh 3. itu makanya kan gua kan mau bikin debat offline. Debat offline aja. Debat offline. Ini kan gua Minimal yang ada internet lah, studio, jangan ada lah yang markas, ada macam- podcast. Debat offline aja ada. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau mau wabarakatuh. debat offline kan? Ya Kalau mau silakan. debat offline gampang aja. Lu aktifin mode pesawat, offline tuh apa ini? Santai aja, gampang. Udah si Luga mah nggak usah debat offline, jualan lontong sayur aja lu Luga. Pesawat langsung debat offline Nah, lu. udah Ngomong intinya sendiri gitu sama lah. aku sih. Sebenarnya ya, kalau masalah murtad atau mualaf itu sebenarnya kita taunya dari kekuatannya, kita kekuatan lawan. Pendanaan Kristen sudah 90% orang terkaya banyak semuanya, kali itu cerita udah kau. dijamin Pendanaan lu terus kau pasti bahas murtad Enggak. habis itu. Banyak kali cerita kau. Tapi di situ. emang Kita kan kebuktian mau Luga, berperang emang kan lihat kebuktian kekuatan itu orang. di, Nah, channel, kalau- di channelnya Yusuf Manubulu lu lihat itu murtadin semua settingan. Habis lab itu dia dibayar. Nah, ada kejadian satu kali ibu-ibu gak dibayar sama si Yusuf Manubulu. Akhirnya dia ngadu ke si Rudi Yohanes, dibongkar sama Rudi Yohanes. Lu tahu kasus itu, lu jangan tutupi kasus itu. Itu kasus itu gua nggak tahu. Dan Lu kalau tahu, lu mau gak usah pacaran nutupin sama kebohongan. dulu. Lu tahu, lu jangan nutupin kebohongan lu lontong sayur. Mana buktinya gua tahu? Mana buktinya gua tahu buktinya? Lah, waktu dibahas di room di komalnya HMC Lu tahu. dulu. Dan Lu tahu itu. ya terus apa sama gua? Ya makanya Itu lu kan jangan isu menutupin, jangan lu salahin gua dong. bahwa mereka Lu itu salahin. berbohong. Bahwa mereka itu berbohong, gak ada satupun murtadin yang benar di Itu situ. mereka Bahwa bukan itu gua, berbohong, gak ada itu mereka. Sebentar dulu, itu mereka. Jangan lu samakan ke gua. Gua ini King of King, bukan Manubulu. King of King. Mana ada kayak gini Paham. King of King. Ya, Lu King of itu Ini tuyul Claire of second Claire. bukan limpa King of King. Tuyul second, sibul lu kerjaan. Caur. Tapi Lair of Lair, ya saya lu Gimana lu banyak mau kali bisa cerita kau. berkuasa? Dananya kagak. Ya kalau pendanaan lo Apaan lu kagak ngadu ada, mujizat, gimana ngadu mau mujizat bisa sama gua maju aja lo? lu kabur lu. Lari-lari ngambil trompet. Mana ada? Gak ada lu mujizat lu lontong sayur. Ketawa lu. Aduh. Ketawa lu. Udah pasti kalah. Lalu ujung-ujungnya dibangkitkan oleh Allah Dodong, yang bangkitin Roh Kudus. Bedul, akhirnya gue gituin lah. Secara hikmat lo kalah. Lalu apalagi yang mau dibahas? Udah, dan Tuhan pun akan mendukung kerajaannya dengan kekayaan besar. Kok banyak kali cerita kok orang Kristen memang Banyak 10 cerita gimana? seribu Itu saksinya nikahnya. banyak loh. Saksinya banyak. Waktu bukbar, lu sama gua adu mujizat.
lu malah kabur lari-lari ngambil trompet. Apaan lu? Dengan nama bapak teriak-teriak kayak orang gila lu. Ya karena gue jijik lihat muka lu. Muka lu yang kayak tuyul second, gua jijik, udah bulat gitu. Ngapain lagi nempel-nempel ke gua bilang kamu. Udah, kalau lu masih jadi tuyul second, lu nggak usah ngaku-ngaku nabi. Kalau lu masih tuyul second, nggak usah lu ngaku-ngaku nabi, percuma. Tuyul second ya tuyul second. Banyak tuh di Gunung Sindur, di harganya 300.000. Wah, macam lu. Di harganya 300.000. Wah, macam lu. Tapi kan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau lo kan bentar lagi mau mati. Gimana? Yesus kan udah bangkit dari kematian masalahnya. Terus siapa ya? Lah umat pemenang. Kita jangan nyanyi. Woi, botak, jangan nyanyi. Lagi live woi di YouTube. Malah nyanyi lu. Lagi live woi di Enggak, yang matiin yang matiin Yesus siapa enggak? Enggak. Yang matiin Yesus siapa yang matiin Yesus? Yang matiin Yesus dia siapa? menyerahkan dirinya kepada tentara si tolol. Dia menyerahkan dirinya ke tentara Romawi si tolol. Akhirnya Yesus disalib, matilah Yesus. Sama si jadi Tuhanmu menyerahkan dirinya kepada si tolol. Jadi sebenarnya yang tolol siapa sih? Iya. Tuhan apa tentara Romawi? Kena lagi. Ya, Udah tahu tolol diserahin diri ke orang tolol. Ya, udah tapi kan hari ketiga bangkit, akhirnya si tolol itu masuk neraka lah. Tapi Tuhanmu menyerahkan dirinya ke orang Oon. Kasih. Gimana sih? Jadi yang Oon sebenarnya siapa sih? Karena mau dosa. Kan Yesus bangkit dari yang ketiga. Ya tapi kan Tuhanmu menyerahkan dirinya ke Oon. Ayo lo. Ya gimana tuh coba? Intinya udah sebenarnya bangkit siapa sih? manusia tertolol. Udahlah ya. Beduk. Dia udah bangkit. Makin stres. Jempol marembol.